Shalom, kita baca Injil Yohanes pasal 7, ada beberapa ayat ya. Tapi kita baca ayat 37 dan 38 saja. Dan kita akan fokus pada dua ayat ini. Kita baca ayat 37 dulu. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Nanti ayat 38-nya baru dikatakan tentang barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini berhubungan. Yang pertama ini ya, kita perlu datang. Lalu kita baca dulu deh ayat yang 38-nya ini ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau kita teruskan ke ayat 39, diberi penjelasan bahwa ini yang dimaksud adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus waktu itu belum dicurahkan, karena Yesus belum dimuliakan. Tapi dia sudah beri janji bahwa kalau percaya kepada dia, dari dalam hati orang yang percaya kepada dia itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini berhubungan. Ada dua pengalaman berbeda dalam kekristenan. Yang pertama adalah ketika seseorang terima Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan di Yohanes 7 ayat ke-37 ini ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Menarik kalau kita perhatikan ayat ini, karena dikatakan pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu ya. Perhatikan dua kalimat ini. Kalau dalam satu kebaktian KKR ya, di bagian terakhirnya itu yang merupakan puncaknya, itu adalah tantangan untuk menerima Tuhan Yesus. Dulu sekali ya, tahun 70-an, 80-an awal juga, sering ada KKR di Jakarta khususnya. Dan seringkali mengundang artis-artis ibu kota untuk menarik banyak orang datang. Lalu ya ada nyanyian, pujian, ya ada penampilan, ada sesuatu yang menarik lah. Nah setelah itu diajak untuk menyanyikan lagu-lagu untuk mempersiapkan dengar firman Tuhan. Lalu hamba Tuhannya akan khotbah dan dia akan cerita, apalagi kalau penginjil ya, biasanya penginjil yang memang Tuhan pakai untuk kebaktian-kebaktian KKR seperti itu. Memang itu dia fokusnya akan meninggikan Yesus ya. Dan ujungnya pasti ya tantangan terima Tuhan Yesus. Karena itu memang sasarannya ke sana. Jadi suasana itu akan dibawa semakin naik ya, dan pada titik tertentu orang ditantang terima Tuhan Yesus. Itu merupakan puncak, karena itu memang main goal, tujuannya di sana. Setelah itu orang-orang yang terima Tuhan Yesus dilayani oleh Asher, dan itu merupakan pengalaman pertama dan yang paling penting bagi seseorang ketika masuk ke dalam kerajaan Allah sebagai anak Allah ya, sebagai orang yang mengenal Yesus. Nah dulu belum ada istilah Kristen itu, tapi ketika orang-orang berkumpul, di Kisah Rasul diceritakan pada satu kota di Antioquia, murid-murid yang berkumpul itu, mereka disitulah disebut mereka itu Kristen ya, bahasa Inggrisnya Christian. Artinya Christ-like, seperti Kristus, mirip seperti Kristus. Kenapa mirip seperti Kristus? Ya karena sudah menerima Yesus, lalu dari dalam hatinya itu
ya, karena waktu kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus mulai mengubah kita, dan step by step hidup kita mulai berubah. Apalagi kalau kita rajin beribadah, berkumpul bersama. Kalau kayu bakar itu ya dikumpulkan bersama-sama, maka apinya akan makin terang, jadi kelihatan gitu. Tapi kalau dipisahkan, ya dia redup, malah lama-lama bisa mati ya. Jadi ketika mereka berkumpul bersama-sama, akhirnya mereka disebut Kristen ya, Christ-like. Ya, seperti Kristus, seperti Yesus yang diurapi. Ya, memang mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus sehingga mereka diubahkan, mereka berubah menjadi seperti Kristus. Jadi dikatakan di sini pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu. Nah, sebenarnya juga dalam ibadah kita, baik di gereja, apalagi di KKR atau seperti Natal ya. Nah, puncaknya itu adalah membawa orang mengenal Yesus. Ya, Natal itu adalah peringatan hari kelahiran Yesus ketika ia datang ke dalam dunia. Jadi harusnya puncaknya adalah memang nama dia ditinggikan ya, orang-orang yang belum mengenal dia diperkenalkan tentang Yesus. Lalu dikatakan di sini, pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kalau dalam satu kebaktian ya, panitia berdoa sungguh-sungguh menyiapkan acara itu, maka ketika firman diberitakan, pikiran orang-orang yang datang itu akan dibukakan, dan mereka memiliki kehausan untuk mengenal Yesus. Dan kemudian dikatakan di sini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, ini sifatnya pribadi. Bahkan setelah kita terima Tuhan Yesus, kehausan kita akan Dia itu juga seharusnya kita pelihara dan kita tindak lanjuti dengan selalu datang bersekutu dengan Dia dan menikmati apa yang Dia ajarkan bagi kita. Ya, ini yang istilahnya minum ya. Kalau ingat kitab Wahyu 3 ayat 20, lihat ia berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang ya mendengar suara Tuhan ya dan membuka pintu, maka Tuhan masuk ke dalam hatinya. Ya, dikatakan aku akan masuk mendapatkan dia dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, itu keputusannya dapat pada kita masing-masing membuka hati sejauh mana kita mau mengizinkan dia masuk menguasai hidup kita. Apakah cuma di ruang tamu kita sediakan minum, ataukah kita ajak masuk ke ruang tengah, ke ruang makan bersama-sama dengan dia, dan ke seluruh bagian ruangan kehidupan kita, ya, dia masuk. Nah, kalau di sini dibilang barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi ini memang keputusan ada pada kita. Saya ingat seorang hamba Tuhan khotbah begini ya, dia ambil contoh, dia peragakan dengan dia bawa sikat gigi ya. Dia cerita, ada anak yang bertanya, saya sudah sikat gigi dari sejak kecil sampai saya umur remaja ini belasan tahun ya. Ada lagi yang mungkin sudah dewasa. Saya sudah sejak kecil sikat gigi. Apakah saya boleh berhenti? Ya boleh aja sih. Cuma kalau kamu berhenti, gigi kamu selanjutnya akan menjadi kotor. Ya, dan akhirnya akan menimbulkan sakit gigi, menimbulkan banyak masalah. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Ketika kita terima Tuhan Yesus ya, nggak berhenti di situ. Tapi kita terus membangun hubungan dengan Dia, kita izinkan kehausan kita itu dipuaskan untuk datang kepada Dia dalam persekutuan, kita minum, dan itu akan membuat kita semakin haus untuk bergaul dengan Dia. Tapi kalau kita berhenti, maka kerohanian kita juga akan turun mandek dan akhirnya timbul banyak masalah. Dan kita kehilangan banyak kesempatan untuk menikmati rencana Tuhan.
Lalu setelah ayat 37 kan ayat 38. Nah, selanjutnya dikatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini bicara tentang Roh Kudus. Kalau kita hubungkan referensinya ini ke Yeskiel 47 tentang sungai yang mengalir dari bait Allah. Tapi kalau kita baca ayat ini ya, ini menarik sekali karena dikatakan barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus ya. Ada hamba Tuhan yang bagikan, ini kan kalau Alkitab diterjemahkan dari bahasa aslinya, ketika menjadi satu kalimat yang enak dibaca, diberi tanda baca, kadang-kadang kan itu kan dipotong begitu rupa sehingga memberikan satu pengertian tertentu. Tapi kalau kita lepaskan tanda bacanya, kita baca, itu kadang-kadang bisa memperluas, ya ada arti yang lain yang bisa kita dapatkan. Misalnya seperti ini ya, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi ini percaya kepada Yesus sesuai yang firman Tuhan katakan. Maka dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya apa? Kita perlu belajar percaya kepada Yesus, tidak hanya kita berkata, ya Tuhan aku percaya Engkau. Tapi apa yang kita percayai tentang Dia? Bacalah kitab suci. Mari percaya apa yang dikatakan kitab suci tentang Yesus. Mari percaya apa yang dikatakan kitab suci tentang diri kita. Mari percaya apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang Roh Kudus dan tentang banyak hal, tentang janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Lalu dasarkan hidup kita pada firman Tuhan. Bahkan lagu-lagu yang kita nyanyikan mulai dasarkan pada firman Tuhan. Jangan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu bukan soal perasaan kita. Tuhan itu bukan tergantung perasaan kita. Kayaknya Tuhan tuh begini deh. Yang menurut kita tuh begini, menurut saya tuh begini. Enggak begitu. Tapi apa kata firman Tuhan? Kadang-kadang karena kita kurang masih bertumbuh ya, kita mungkin bisa aja menyanyikan lagu-lagu yang kurang tepat sesuai dengan firman Tuhan ya. Atau ada di firman Tuhan tapi itu di perjanjian lama. Ya, misalnya Daud kan ketika jatuh dalam dosa, dia minta ampun, lalu dia bilang, jangan ambil rohmu yang kudus daripada aku ya. Take not thy Holy Spirit from me. Nah, itu sebenarnya pernyataan yang tulus dari Daud. Tapi jangan lupa bahwa Daud itu hidup di perjanjian lama. Kalau kita baca di perjanjian baru, bacalah kitab Yohanes misalnya. Itu berkali-kali Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Roh Kudus akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kadang-kadang kita berpikir waktu kita jatuh dalam dosa, kita mungkin berbohong, terus kita langsung takut Roh Kudus sudah meninggalkan kita. Tidak seperti itu. Mari belajar percaya seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Memang butuh waktu karena itu satu cara berpikir yang tanpa kita sadari mungkin terbentuk oleh berbagai apa kata orang. Karena kan kita awalnya juga mengenal Tuhan melalui orang lain. Entah itu orang tua kita, guru kita, pendeta kita, sahabat kita, teman kita. Tapi kita kan gak berhenti di situ. Kalau kita baca kitab Ayub, dikatakan dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi sebelumnya bisa saja dan sangat mungkin sekali kita kenal Tuhan lewat orang lain dan pengenalan kita belum sempurna. Ya, memang selama kita hidup ini kan kita bertumbuh mengenal Tuhan step by step, semakin lama semakin sempurna ya, sampai nanti kita berjumpa dengan Dia. Jadi artinya kita perlu baca firman Tuhan. Kita perlu renungkan, kita perlu izinkan Dia mengajar kita.
Sehingga semakin kaya firman itu dalam hidup kita. Nah, kalau kita percaya kepada Yesus seperti yang firman Tuhan katakan, kita percaya Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Bukan hanya itu, di surat Petrus dikatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Kita percaya itu, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, ini kan bicara tentang Roh Kudus. Kalau yang tadi ayat 37 itu, waktu kita terima Yesus, ya, kita menjadi ciptaan baru, kita menikmati Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam hati kita, Dia juga sebagai meterai. Tetapi kalau ayat 38 ini, ketika kita mulai percaya kepada Tuhan, kita mengizinkan Dia mengajari kita, maka Roh Kudus itu yang di dalam kita, Dia akan mengalir juga, tidak hanya untuk hidup kita, tapi untuk orang lain. Lalu kalau kita hubungkan dengan Kisah 1 ayat 8, itu diceritakan bahwa pada hari Pentakosta, ya, Roh Kudus itu turun, kan dikatakan Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dia di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, yang pengalaman kedua ini adalah pengalaman yang sebagian orang menyebutnya baptisan Roh Kudus, sebagian menyebutkannya kepenuhan Roh Kudus, tapi pada intinya adalah itu pengalaman yang memperlengkapi kita untuk bisa menjadi saksi Tuhan, mengizinkan Tuhan pakai hidup kita melayani orang lain. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus full time, tapi kalau kita belajar mengizinkan Tuhan untuk memakai hidup kita, maka aliran-aliran air hidup itu akan menjamah banyak orang. Tapi persiapan yang perlu kita lakukan adalah membaca, merenungkan firman-Nya, lalu kita memutuskan percaya seperti yang firman Tuhan itu katakan seperti apa. Itu awalnya. Di Yohanes 8 Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia. Harus percaya dulu ya. Lalu Tuhan bilang, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar dalam murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kemerdekaan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi urutannya seperti itu, harus percaya dulu. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus pun, ya, dan seringkali tanda awalnya itu dalam berbahasa roh, ya. Tapi kalau kita tidak baca firman, kita tidak putuskan untuk percaya firman yang tertulis, maka mungkin ketika kita menolong orang lain, ada beberapa kendala, ya, pengertian yang mungkin bisa menghambat, ya. Ada saat-saat di mana sepertinya kita itu melihat yang kita doakan belum terjadi seperti yang kita harapkan. Nah, itu kita harus kembali ke firman. Apa kata firman? Pegang firman itu. Itu sebabnya karunia-karunia kesembuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal, ya. Dia dipakai Tuhan dalam kesembuhan ilahi. Jadi waktu dia sudah lanjut usia, ya, hamba-hamba Tuhan datang, ada yang minta didoakan supaya memiliki pengurapan, ya, urapan kesembuhan, healing, anointing seperti yang dia miliki. Lalu hamba Tuhannya nanya, kamu pendeta ya, kamu gembala ya? Oh, nggak akan bisa katanya. Kenapa katanya? Karena kalau kamu jadi gembala, kamu doain orang, ya, orang itu belum sembuh, besok datang lagi, kamu lihat iman kamu tuh terpengaruh, ya. Tapi kalau kamu penginjil, ya, kamu sekali doa, habis itu kamu tinggalkan. Tapi orang itu akan terus, ya, mengalami jamahan Tuhan. Kamu sendiri tidak terganggu akan hal itu, ya. Nah, ini memang contoh pengalaman hamba Tuhan tersebut.
Tentunya karena sudah entah berapa puluh ribu orang dia doakan, jadi dia bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi poinnya adalah percaya, tetap percaya, itu dia. Kalau kita bisa jaga ya percaya kita itu, maka kita akan melihat yang kita doakan itu akan terjadi. Dan kita perlu ingat juga yang buat mujizat kan bukan kita, tapi Tuhan. Dan Tuhan selalu membuat segala sesuatu menjadi baik. Amin.